Halo pemirsa, Anda menyaksikan Info Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Info Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, penjualan atribut kampanye di Amerika Serikat meningkat menjelang pemilu. Uniknya di sebuah lokasi di California, dua penjual atribut berbeda partai politik memutuskan menjual dagangannya berdekatan. Sandra Roby adalah seorang pendukung Partai Demokrat di bagian selatan negara bagian California. Setelah melihat sebuah kios menjual atribut capres Partai Republik Donald Trump di tepi jalan, ia tergerak membuka stand sendiri menjual atribut kandidat pilihannya, Kamala Harris. Up until relatively recently, we did not promote our political beliefs out loud. It was something you just kept close to your heart and you lived respectfully amongst each other. But when Trump entered the stage, it all changed. It became kind of like World Federation Wrestling or a sports team, and we could no longer be invisible. Orange County, tempat Sandra tinggal, adalah wilayah yang solid mendukung Partai Republik di sebuah negara bagian yang kuat mendukung Partai Demokrat. Keberadaan kedua kios berdampingan mengundang respons negatif sebagian pembeli. We don't want that. Orange County is supposed to be Republican, you know, and side by side is, you know, And maybe another corner, you know, separate. in a separate corner, but not together. Tapi sebagian pembeli lain justru merespons positif. I think it's really smart. You know, I think if people just get down and, you know, talk to each other, that they can find a whole lot more in common. Pembeli lain mengatakan inilah cerminan perbedaan pendapat dan pilihan dalam sebuah demokrasi. This is the freedom that I speak out my mind and I tell what I believe in. I follow the democracy regulations in this country. In the meantime, the other party can do as well. Steve Lawrence adalah pendukung Partai Republik yang membuka stand untuk menjual atribut Trump. Tadinya ia menolak berjualan dekat Sandra, tapi akhirnya setuju untuk berjualan di lokasi berdekatan. Just because I'm Republican and she's Democrat, there's no reason that we can't coexist here in the same location. We have different feelings, different opinions about things. Certainly people wear their emotions on their sleeves, but we don't need to have hate that comes into the political views of both parties. We can coexist without having to be so meanful about it. Sandra dan Steve mengaku keduanya menjadi teman kian dekat dalam beberapa bulan terakhir. Sebuah papan yang dipasang meminta pembeli tak saling menyerang satu sama lain untuk ikut menurunkan tensi politik. Menurut perusahaan e-commerce Omnisend, penjualan atribut-atribut pemilu mendatangkan pemasukan ratusan juta dolar bagi para retail di luar atribut resmi yang dijual oleh tim kampanye masing-masing calon presiden. Menurut perusahaan ini, dalam sebuah survei baru-baru ini, sekitar 58% dari konsumen Amerika Serikat membeli atribut pemilu. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, perundangan Israel yang melarang kegiatan di Israel bagian tepi barat dan Gaza mengundang kritik tajam berbagai pihak, termasuk Indonesia. Amerika Serikat juga menyatakan prihatin dan bahkan mengatakan akan ada konsekuensinya bila Israel terus menghalangi bantuan kemanusiaan ke warga sipil di Gaza. Pemerintah Amerika Serikat prihatin atas perundangan baru Israel yang melarang aktivitas UNRWA, badan PBB yang menangani pengungsi Palestina. It poses risks for millions of Palestinians who rely on UNRWA for essential services, including healthcare and primary and secondary education. UNRWA, of course, plays a critical role in providing services to Palestinians in Gaza, the West Bank, and throughout the wider region. Keprihatinan Amerika Serikat juga disampaikan perwakilan Amerika dalam sidang Dewan Keamanan PBB di New York. We know that right now there is no alternative to UNRWA when it comes to delivering food and other life-saving aid in Gaza. Therefore, we have concerns about this legislation being implemented. Dubes Amerika untuk PBB mengatakan negaranya memahami bahwa larangan ini didasarkan pada keterlibatan sejumlah personel UNRWA dalam serangan 7 Oktober lalu. Namun UNRWA telah melakukan investigasi internal dan didesak mempercepat pembenahan.
Larangan Israel terhadap UNRWA diputuskan di tengah seruan Amerika Serikat terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk berbuat lebih banyak memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza. Surat yang dikirim Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin pada pertengahan Oktober bahkan mengancam pengkajian ulang bantuan senjata ke Israel bila tidak ada tindakan dalam 30 hari. Larangan dituangkan dalam 2 undang-undang. Undang-undang pertama melarang UNRWA beroperasi di Israel mendapat dukungan bulat Knesset atau Parlemen Israel, dengan 92 anggota mendukung dan 10 menolak. Sementara undang-undang kedua melarang UNRWA di Gaza dan tepi barat mendapat dukungan 87 anggota dan 9 menolak. For the seventh, we shall not tolerate after the seventh an organization or an agency that calls itself humanitarian and participates in a massacre will not function in my country. Investigasi internal UNRWA sendiri menemukan bahwa 9 pegawainya terlibat serangan 7 Oktober yang menewaskan hampir 1.200 orang dan memicu perang Israel-Hamas. Tapi mereka yang mendukung UNRWA mengatakan badan ini memperkerjakan sekitar 30.000 orang. UNRWA, is the biggest employer in Palestine. There's a lot of doctors, teachers, a lot of service workers that work for UNRWA. You cannot guarantee the affiliation of every single person. Loai El-Basyuni adalah warga diaspora Palestina di Amerika Serikat yang melewatkan pendidikan dasarnya di sebuah sekolah UNRWA di Beit Hanun, Gaza Utara. Sekolah UNRWA juga sering mendapat sorotan karena dituduh memberi pelajaran antisemit dan anti-Israel. I went through the UNRWA education. UNRWA always try to stay apolitical, which actually why they get a lot of criticism from Palestinians, individuals and some Palestinian groups, because they really they're just serving United Nations agenda. Selain Amerika, sejumlah negara lain termasuk Inggris telah menyatakan keprihatinan mereka atas langkah Israel melarang UNRWA. Kritikan juga datang dari lembaga pemerhati HAM dan kelompok bantuan kemanusiaan. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa, berita seputar perang, politik hingga penyakit terbaru sering membuat orang stres. Meski begitu, terkadang orang tetap terpaku memandang media sosial, membaca satu persatu berita tak menyenangkan. Mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana mengatasi bertambahnya stres? Berikut informasinya. Menatap ponsel tak henti-hentinya, membaca satu persatu berita menyedihkan atau membuat cemas. Kebiasaan ini sejak pandemi COVID dikenal sebagai doom scrolling, menatap layar sambil terus berperasaan negatif. Doom scrolling is this idea that we oftentimes will, keep scrolling, literally, social media sites, news sites for negative, that are negative on topics like, politics or medical situations, etc. And it's almost like we have this compulsive, we can't stop, right? Pengamat mencermati kegiatan seperti ini secara neurologis tak banyak berbeda dari aktivitas lain yang bisa menimbulkan ketagihan. We actually know now that what's happening is that dopamine, right? They used to think like, dopamine makes us feel good. And every time we scroll or new information comes up, we get a hit of dopamine. We actually know that it's not pleasurable, right? Oftentimes we want to stop. We just can't. So that dopamine actually makes the compulsion, like the need to keep doing it, but it's not pleasurable. Solusinya, batasi waktu membaca media sosial dengan memanfaatkan aplikasi atau notifikasi dari ponsel. Bila diibaratkan mesin, para ahli mengatakan bahwa perangkat keras otak manusia tak banyak berubah selama jutaan tahun. Tapi dengan adanya media sosial yang bisa diakses lewat ponsel, maka perangkat keras maupun perangkat lunak manusia akhirnya dihadapkan pada stimulasi bertubi-tubi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ahli kesehatan mental menyarankan alihkan energi ke kegiatan lebih konstruktif. What are the things that make you feel like yourself? In therapy, we would call this grounding exercises or grounding activities. So things that are not related to the news or the media, but make you feel more complete. If that's spending time out in nature, if that's engaging in creative or expressive things, if that's drawing, if that's cooking, if that's spending time with people that you care about and your community, those are different ways that you can help mitigate some of the stress that you might be feeling. Bagi warga Virginia ini, pelarian positifnya adalah menjadi relawan untuk membersihkan alam sekitar.
I think the last few years, especially since COVID, people are more aware about the harms of social media. And I know I've deleted social media from my phone a number of times, and sometimes I'll re-download it and then delete it again when I feel like I'm spending too much time there. And I know I have a lot of friends who do that. Lalu bagi warga California ini, kegiatan positif pelepas stres adalah berselancar. A lot of negativity, and then you hear it through friends and family a little bit too. So I try to brush it off, but after a while it does get to you a little bit. Survei baru oleh Asosiasi Psikologi Amerika menemukan bahwa lebih dari 70% warga AS mencemaskan masa depan mereka. Meski dalam skala 1 hingga 10, responden umumnya mengatakan tingkat stres mereka berada pada level 5. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997 mengubah jalan hidup seorang diaspora Indonesia yang saat itu sedang kuliah di California. Berawal berjualan dari pintu ke pintu, kini perusahaannya telah menjangkau 50 negara bagian Amerika Serikat dan negara lain. But obviously, selling pencils and paper is not something that I kind of dream about. Coming to America, my true passion is actually in hospitality. Alih-alih bekerja di industri perhotelan dan penerbangan yang diimpikannya sejak kecil, Handi Hyo akhirnya berkiprah di bisnis perlengkapan kantor dan sekolah. In fact, the company was started by accident. As you know, 1997 kan Indonesia ada financial crisis. Of course, everything that I spend here with my sister, is 8-fold more. 8 kali lipat ya. Jadi, so that's when, like I said, my dad kind of gave me a call and like, hey, you got 2 options. Pack your bag and go home, or, do something while you're in the US. Tak ada pilihan lain, Handi yang saat itu sedang kuliah, lantas merintis bisnis yang juga dijalankan keluarganya di Indonesia. So, I just follow my dad's company kan di Indonesia, nama usahanya dia kan Udah Bangkit. Jadi waktu di US kita mau start bisnis, ya udahlah aku juga nggak tahu, ya udahlah oke, Bangkit USA Inc. Jadi kayaknya perusahaan Bangkit di Indonesia tapi ini yang cabang USA. Bermodalkan uang $50.000 yang dikirim ayahnya dan 2 kontainer produk dari Indonesia yang ternyata tak semua dapat dijual di Amerika, ia mulai menawarkan produknya. I tore up the yellow pages and find school and office supply store, gift store, and of course as I drive around. And I see any potential store, I just stop by. So now I start load up some of the inventory into my van. So I just go store to store and sell it on the spot. Handi kemudian belajar mengelola bisnis ini setelah mengikuti Expo di Los Angeles awal 1998. Ia mendirikan kantor dengan gudang seluas 200 meter persegi dan melayani pangsa pasar penjual grosir. So that's when I was like, you know what, we need to have an American name. Because every time I make a call and I tell people I'm calling from dari Bangkit USA, they're like, which bank? Gitu. Maka lahirlah nama Basic Products sebagai label produk yang ditawarkan. Setelah lebih dari 1/4 abad, Basic Products kini melayani klien di 50 negara bagian AS, Kanada, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia. Perusahaannya juga melakukan ekspor ke Timur Tengah, Filipina, Australia, dan Selandia Baru. Menempati gedung seluas 20.000 meter persegi di El Monte, California, Handi melihat peluang untuk terus berkembang dan menambah pangsa pasar. Apalagi bisnis perlengkapan kantor dan sekolah di AS adalah bisnis bernilai miliaran dolar. We kind of like the Costco of school and office product. I put a very high emphasis on the quality of our products, but so we always try our best to keep it as close as possible to the national brand, but not at the price that what the national name brand are charging to the client. Dian Lim yang sudah bekerja sejak 2003 juga merasakan hal ini. Ya, sampai saat ini memang perusahaan kita berkembang terus ya. Saya harapkan kita tetap bisa eksis, apalagi kan saat ini kayaknya ekonomi di mana-mana sedang menghadapi masalah. Tapi sampai saat ini kita tetap masih bisa bertahan dan malah lebih baik. Tantangan yang dihadapi Handi saat ini adalah bisnis online dan kompetisi di bidang tenaga kerja, terutama setelah pandemi. Sehingga menjaga lingkungan kerja agar menyenangkan bagi karyawan menjadi salah satu upaya yang diterapkannya.
Ini dirasakan Jocelyn Hartanto, lulusan UC Berkeley yang baru 7 bulan bekerja di perusahaan ini. Berasa feels like home sih. Berasa kayaknya I feel accepted, I feel like belong here gitu loh kayak. Jadi rasanya mungkin nggak terlalu homesick juga. Bangga juga lah saya ada Kohandi bisa membangun perusahaan di Amerika gitu sebesar ini. Dari El Monte, California, tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, kerjasama riset orangutan Indonesia dan Amerika Serikat telah berlangsung sejak 2011. Ratusan mahasiswa melakukan riset di Stasiun Penelitian Orangutan Tuanan, Kalimantan Tengah. Pola makan orangutan pun jadi salah satu topik yang dibahas pada acara Indonesia Focus 2024 awal Oktober lalu. It's really important so that we can maintain a healthy landscape, a nutritional landscape that's necessary for the survival of these orangutans. Konferensi tahunan ke-16 yang diorganisir di Asian Society for International Relations and Public Affairs atau ASIRPA tahun ini diadakan di Kedutaan Besar RI Washington DC. Bertujuan memfasilitasi penyebaran temuan penelitian dan mendorong kolaborasi di antara akademisi Indonesia dan internasional, konferensi menampilkan pembicara utama Aaron Fogel, Profesor Antropologi Rutgers University, New Jersey. In 2011, when I went to Rutgers University as an assistant professor, we signed an MOU with UNAS immediately to support the research at the Tuanan Orangutan Research Station and to facilitate a cross-cultural exchange of Indonesian and foreign students working together at the research station, promoting the conservation of the forest there and, of course, the biological studies of wild orangutans. Riset Aaron di Indonesia dimulai tahun 2004 saat menjadi fellow pasca doktoral Universitas Zurich. Bekerja sama dengan Universitas Nasional atau UNAS, ia melakukan penelitian di Pusat Riset Orangutan Tuanan sepanjang Sungai Kapuas, Kalimantan Tengah. Memahami variasi diet orangutan menjadi isu penting karena akan memengaruhi kelangsungan hidup satwa langka ini. Is because there are so many habitats that have been altered through anthropogenic change over the years, and understanding the resources that are necessary for the survival of this incredible species that is critically endangered. Riset Aaron juga menjadi wadah pertukaran budaya bagi mahasiswa Indonesia dan AS yang ikut dalam program ini. Ada sekitar 160 mahasiswa Rutgers University dan UNAS yang ikut melakukan riset. 2/3 mahasiswi seperti Eva Hernandez Hanner yang tengah menyelesaikan kuliah S3. Nothing prepares you, right, for for being there, right? When I first got to Palangkaraya, and there I don't have that crutch to be able to speak English anymore. So I really had to get immersed and really learn from what the community was trying to teach me. But the students, they also know English a little bit, so it was a mutual thing, right? So it was really a cultural exchange. Sri Suci Utami Atmoko, dosen biologi Universitas Nasional, adalah ketua riset primata di UNAS yang juga salah satu direktur pusat riset orangutan Tuanan sejak 2018. Budaya, contohnya mereka mau nggak mau ya harus mau tinggal di pondok berkayu, ya, nggak ada AC, terus juga kamar mandi yang seadanya, ya, terus juga etika sopan santun versi Indonesia, gitu ya. Terus kalau di kita itu adalah bahasa kali ya, tapi itu menjadi pemicu untuk mahasiswa Indonesia untuk bisa belajar langsung dengan teman-temannya untuk bahasa Inggris gitu ya. Mempelajari primata seperti orangutan, satwa langka yang memiliki banyak kesamaan fisiologis dengan manusia, telah menjadi wadah yang memperkuat kerjasama ilmiah antara Indonesia dan AS. Dari Washington DC dan Jakarta, Ahadian Utama, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sekitar 3,5 juta dari 187 juta pemilih adalah warga Amerika Serikat hasil naturalisasi. Menurut National Partnership for New Americans, para warga negara baru ini menjadi salah satu kelompok yang bisa menentukan hasil Pilpres.
Sylvina Gages menjadi warga negara baru Amerika Serikat dalam sebuah upacara naturalisasi di halaman Mount Vernon, kediaman Presiden pertama AS George Washington di Virginia. Porque vivo cá já há bastantes anos e acho que devia, ser cidadã para que esteja mais. Sylvina sendiri berasal dari Portugal, tapi telah menetap di AS 2 dekade lebih. November ini, ia memilih untuk pertama kali. Pela rádio, ou pela televisão, que ouço os debates e isso, e gosto de apanhar o que aqueles dizem. Banyak pemilih pemula seperti Sylvina tinggal di negara bagian penentu dalam Pilpres. Menurut pantauan Rock the Naturalized Vote Project, di negara bagian Georgia ada sekitar 600 ribuan warga negara Amerika Serikat yang dinaturalisasi, sementara di negara bagian Michigan ada sekitar 400 ribuan warga negara Amerika baru yang dinaturalisasi. Keduanya merupakan negara bagian kunci yang akan bisa menentukan hasil dari Pilpres tahun ini. Sementara ada sekitar 465 ribu warga Amerika hasil naturalisasi yang tinggal di Arizona. In a state like Arizona, people who naturalized in the last about 8 to 9 years, that's considered somewhat recent naturalization, comprise about 2% of the potential electorate. In Arizona, as you will recall, in 2020 was an exceptionally close state. Menurut National Partnership for New Americans, ada penambahan 3,5 juta pemilih AS dari jalur naturalisasi dibandingkan pemilu 2020. Warga baru AS ini cenderung lebih aktif secara politik menyikapi isu imigrasi. That's when the newly naturalized begin to step up and become overwhelmingly engaged because they have a bit of a personal interest in it. Dama Bahati berasal dari Republik Demokratik Kongo. I arrived in the US. It was on September 6, 2001. And I still remember the time. It was at 3 p.m. in Chicago. Ia menjadi warga negara pada 2017 dan pertama kali memilih pada 2020. When I finished my interview for citizenship, the staff at the USCIS told me, actually, now you can vote. I said, really? And I signed up right away. Karena kewarganegaraan Amerika Serikat diperoleh dengan perjuangan dan proses yang panjang, maka analis mencermati imigran yang dinaturalisasi menjadi warga negara AS cenderung lebih aktif berpartisipasi politik dibandingkan warga kelahiran AS. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, sebanyak 41 juta Gen Z yang berusia 18 hingga 27 tahun dapat memilih dalam Pilpres Amerika Serikat 5 November. Namun banyak di antara mereka yang belum memahami proses pemungutan suara. Untuk itu ada latihan nyoblos di Maryland bagi para pemilih muda ini. Thank you, our first mock voter. Yay! Kelompok mahasiswa di Montgomery College di Rockville, Maryland baru-baru ini mendirikan simulasi TPS dengan surat suara tiruan bagi para pemilih muda. Ini adalah upaya untuk membuat mereka siap dalam pemilihan Presiden AS 5 November. Today's event was all about voter education and letting people see the polls, see what they were going to experience at the polls. Peserta seperti Akian Damang merespons positif. I just want to see how it feels like voting for the first time. Because this is my first time voting for the actual presidential election. I want to see what is the procedure. Apa yang jadi perhatian para pemilih muda ini? Financial issues with the debt of the country. I don't really understand much of it, but if I look at it, it looks like a big number. So I would say climate change is important, reproductive rights. I think for many people, America's role in the world is a very important issue, particularly for young voters. Pemilih Gen Z mencakup 41 juta suara, sekitar 17% dari total pemilih tahun ini.
Data dari Tufts University menunjukkan bahwa pemilih Gen Z memiliki partisipasi politik mencapai 28% ketika mereka menjadi pemilih pemula dalam pemilihan paruh waktu tahun 2022. Angka ini lebih tinggi ketimbang generasi milenial, Gen X, dan Baby Boomer ketika menjadi pemilih pemula pada masanya masing-masing. Dalam Pilpres AS 2024 antara Donald Trump dari Partai Republik dan Kamala Harris dari Partai Demokrat, sebagian besar mahasiswa yang kami wawancarai tidak mau mengungkapkan siapa yang akan mereka pilih. Tetapi acara ini digelar di negara bagian Maryland, kantong suara Partai Demokrat, yang diperkirakan akan memilih Harris. Jadi kami bertanya kepada Ketua Georgia Young Republicans tentang isu-isu yang menarik perhatian pemuda dari Partai Republik. Bagi banyak orang, katanya, adalah isu ekonomi. Between housing, between inflation with grocery prices and gas prices ever increasing, it's unaffordable to live and have a family right now. Bagaimana seharusnya tim sukses menjangkau pemilih muda? You're not going to reach a Gen Z voter by doing a phone bank and phone calling them because they probably have a spam blocker on their phone, or they're just not going to answer a number they don't know. Because we're the social media generation. Everything that we looked at is on social media. We did our news from social media. Hal itu disetujui influencer media sosial Demokrat, Harry Sisson. And I'd say primarily, maybe the main news app for young people is probably TikTok. That's my main platform. And whatever reason that may be, I think it's mostly because it's digestible. A lot of these news segments that you see on TikTok are 30 to 60 seconds. Menurut survei terkini dari Pew Research Center, hampir 1 dari 4 warga dewasa termuda Amerika rutin mengikuti berita lewat TikTok. Demikian laporan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.